Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rita Widiasari. Kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks puisi di kelas 10 TAV SMKN 1 Denpasar. Praktik ini memuat penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, serta menyertakan alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Praktik baik ini berjudul Menemukan Suara dalam Puisi, Scaffolding, dan ZPD untuk menghidupkan ekspresi siswa SMK. Sebelum membahas tentang penerapannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu scaffolding dan ZPD. Scaffolding sendiri merupakan istilah yang diambil dari dunia konstruksi, yaitu perancah atau struktur sementara. Dan biasanya dalam dunia pendidikan, scaffolding merujuk pada dukungan bertahap yang diberikan oleh guru kepada siswa sampai mereka mampu mandiri. Dan ZPD atau Zone of Proximal Development dikemukakan oleh Lev Vygotsky adalah rentang kemampuan belajar seseorang yang berada antara zona apa yang bisa dilakukan sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Kemudian, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan bantuan atau dukungan sementara kepada peserta didik dalam proses belajar agar mereka mampu menyelesaikan tugas dan memahami konsep yang sebelumnya belum bisa mereka kuasai secara mandiri dengan bantuan orang yang lebih kompeten seperti guru atau teman sebaya di lingkungan belajar. Selanjutnya, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Intervensi ini dilaksanakan dalam pembelajaran teks puisi di kelas 10 TAV SMKN 1 Denpasar. Mengingat sebagian besar siswa SMK cenderung berpikir teknis dan memiliki kecenderungan visual motorik lebih kuat daripada verbal estetik, maka dibutuhkan pendekatan yang mendekatkan siswa pada kemampuan apresiasi dan penciptaan puisi melalui bantuan bertahap atau scaffolding sesuai dengan zona perkembangan proksimal ZPD mereka. Terdapat 5 tahapan scaffolding yang diterapkan. Yang pertama, aktivitas skema sosial dan budaya. Guru memulai pembelajaran dengan membacakan puisi di Bali modern dan menghubungkannya dengan pengalaman lokal tentang alam, budaya, dan teknologi. Yang kedua, modeling dan diskusi terbimbing. Guru memperlihatkan struktur dan gaya bahasa puisi, kemudian membimbing siswa menganalisis unsur puisi secara bersama-sama. Yang ketiga, latihan terbimbing. Siswa diberi potongan lirik puisi dan diminta melanjutkan dengan bantuan pertanyaan pancingan. Yang keempat yaitu kolaborasi peer scaffolding. Siswa bekerja berpasangan atau kelompok untuk menulis puisi dengan topik yang dekat dengan kehidupan vokasi mereka, seperti mesin suara dalam sunyi atau kabel dan kata. Yang kelima, ekspresi mandiri. Siswa menciptakan puisi sendiri dan membacakannya dalam kegiatan kelas, puisi ekspresi atau lomba puisi mini. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, peningkatan kemampuan literasi estetik. 90% siswa dapat memahami dan menganalisis puisi sederhana, serta menghasilkan karya puisi dengan tema kontekstual. Yang kedua, tumbuhnya ekspresi diri. Siswa yang semula pasif mulai mampu mengungkapkan perasaan dan gagasannya melalui puisi. Yang ketiga, koneksi personal dengan budaya. Siswa menunjukkan kebanggaan terhadap budaya lokal dengan memasukkan elemen Bali dalam puisi mereka. Yang keempat, kemampuan kolaborasi dan apresiasi. Melalui kegiatan pembacaan puisi dan refleksi, siswa belajar memberi umpan balik dengan empati.
Yang kelima, peningkatan skor penilaian. Rata-rata nilai tugas puisi meningkat dari 72 menjadi 85. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi. Pembelajaran yang diperoleh, scaffolding efektif membangun rasa percaya diri dan kemampuan kreativitas siswa dalam bidang yang biasanya tidak mereka minati. Yang kedua, mengaitkan puisi dengan pengalaman sosial budaya siswa, seperti kehidupan di desa, pengalaman praktik belajarnya, dan tradisi upacara dapat membantu siswa merasa dimiliki oleh pelajaran tersebut. Yang ketiga, memberikan ruang ekspresi mandiri, memperkuat hubungan sosial siswa dengan karya yang mereka buat. Kemudian untuk replikasinya, praktik ini dapat direplikasi di kelas lain dan mata pelajaran lain dengan prinsip gunakan konteks lokal, mulai dari pemodelan, bimbingan aktif, kolaborasi, hingga ekspresi mandiri. Yang kedua, guru di jurusan lain bisa mengadaptasi strategi ini untuk menulis teks reflektif, laporan teknis berbasis narasi, atau storytelling dalam pembelajaran produktif. Terakhir, setelah penerapan scaffolding pada CPD, disajikan alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran sesuai perspektif sosiokultural. Untuk strateginya, yang pertama, dialog interaktif, melibatkan siswa dalam percakapan terbuka mengenai tema puisi yang berkaitan dengan realita mereka. Yang kedua, culturally responsive teaching, menggunakan teks dan media yang mencerminkan budaya lokal siswa. Yang ketiga, scaffold writing workshop, yaitu lokakarya menulis dengan bimbingan dan umpan balik bertahap. Tekniknya, yang pertama menggunakan gallery wall, yaitu menampilkan puisi karya siswa di dinding kelas agar siswa saling mengapresiasi. Yang kedua, reading aloud dan dramatisasi, yaitu mendorong siswa membaca puisi dengan ekspresi, intonasi, dan gerakan. Yang ketiga, pertanyaan bertahap. Guru menggunakan pertanyaan eksploratif dan reflektif untuk membantu pemahaman mendalam. Selanjutnya, metode yang digunakan yang pertama Project Based Learning atau PBL. Siswa membuat antologi puisi digital dengan tema Suara SMK atau Puisi Teknologi. Yang kedua, Sosiodrama atau monolog puisi dengan mengintegrasikan ekspresi seni ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, Problem Posing Methods atau FRAID, menyajikan masalah sosial seperti polusi, etika, teknologi melalui puisi untuk mengasah empati dan kritik siswa. Kesimpulannya, praktik baik ini menunjukkan bahwa pendekatan scaffolding dalam CPD yang disesuaikan dengan konteks sosiokultural siswa SMK sangat efektif dalam membangkitkan minat belajar, kreativitas, dan ekspresi diri. Dengan memosisikan siswa sebagai subjek aktif yang memiliki latar sosial dan budaya sendiri, pembelajaran bahasa Indonesia tidak lagi menjadi beban, tetapi wadah untuk tumbuh dan berbicara lewat karya. Oke teman-teman, itulah kampanye praktik baik pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks puisi di kelas 10 TAV SMKN 1 Denpasar yang memuat penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Mari terus menyalakan suara siswa lewat kata, puisi, dan budaya. Bye-bye.